Selamat pagi pemirsa. Koperasi dan UMKM diminta memanfaatkan bantuan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi kredit perbankan menciptakan produk pasar jangka pendek atau buyer's market di tengah pandemi COVID-19. Wakil Ketua Banggar DPRD Kota berharap Undang-Undang Pilkada yang mengatur syarat dukungan partai mendaftar calon dikurangi persentase jumlah kursi untuk mencegah cukongkrasi. Dua informasi ini akan kami ketengahkan bersama sejumlah informasi menarik lainnya di COM News pagi hari ini, Selasa 3 November 2020 bersama saya Iksan Syafati. Dan inilah COM News selengkapnya. Pemirsa, anggota Komite 4 DPD RI Muhammad Sanusi Rahaningmas mengharapkan koperasi dan UMKM memanfaatkan bantuan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi kredit perbankan menciptakan produk pasar jangka pendek atau buyer's market di tengah pandemi COVID-19. Khususnya untuk bidang harapan anggota Komite 4 DPD RI Dapil Papua Barat Muhammad Sanusi Rahaningmas disampaikan menanggapi kebijakan Presiden memprogramkan bantuan pemulihan ekonomi usaha mikro kecil menengah dengan bantuan modal usaha dan restrukturisasi kredit untuk tambahan modal usaha. Bantuan Presiden untuk usaha mikro kecil menengah perlu diupayakan dengan menciptakan usaha yang berpeluang membuka pasar jangka pendek atau buyer's market untuk dipasarkan di pasar lokal maupun nasional. Dari APBN, saya yakin dan percaya bahwa itu tidak akan menjangkau ribuan, ya, di Papua Barat ini ribuan UMKM yang ada di daerah ini yang barangkali perlu mendapat sentuhan, tetapi karena minimnya anggaran atau keterbatasan anggaran APBN itu sendiri dan APBD sehingga banyak yang tidak tersentuh. Saya secara pribadi pun berharap bukan saya dari pemerintah provinsi tapi pemerintah kabupaten kota juga bisa melihat ini, artinya bisa menganggarkan dari APBD untuk bagaimana bisa memberikan subsidi atau memberikan bantuan dalam rangka mempertahankan UMKM dalam rangka melaksanakan aktivitas bisnis kecil-kecil dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi yang ada di kalangan masyarakat. Karena kita tahu persis tanpa mereka ini, saya pikir masyarakat juga sulit untuk berbelanja atau sulit untuk mendapatkan sesuatu dari hal-hal yang besar. Tapi dari UMKM inilah masyarakat mulai bergerak dari situ. Krisis kesehatan yang merambat ke krisis ekonomi mendorong Presiden memprogramkan bantuan pemulihan ekonomi kepada sektor usaha mikro kecil yang rentan terdampak COVID sehingga diminta dimaksimalkan peruntukannya dengan menciptakan produk yang berpeluang dipasarkan di pasar lokal maupun nasional. Tim Liputan CWM Channel. Wakil Ketua Banggar DPRD Kota Muhammad Raufik berharap Undang-Undang Pilkada yang mengatur syarat dukungan partai mendaftar calon dikurangi persentase jumlah kursi untuk mencegah cukongkrasi. Harapan politisi PAN Kota Sorong ini disampaikan menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut 82% pasangan calon Pilkada serentak 2020 sesuai data KPK dibiayai cukong sehingga akan terjadi korupsi kebijakan yang akan merugikan negara dan masyarakat. Kenyataan yang diakui tidak bisa dihindari, mengingat kos politik pilkada dibutuhkan untuk mensosialisasi pasangan calon hanya bisa diatasi dengan merevisi pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyebut partai atau gabungan partai politik mendaftar calon jika memenuhi 20% jumlah kursi dari akumulasi suara pemilihan anggota DPRD di suatu daerah perlu dikurangi atau bahkan dihilangkan. Nggak ada jalan lain, memang uang. Mau pakai apa lagi? Semua duit. Jadi memang sistem yang harus dirubah.
Misalnya, seperti apa? Ya, misalnya jangan terlalu 20% lah. 20. Ada apakah kalau misalnya sekarang 20% apa? 20% kota. Jadi ketika misalnya orang mencalonkan ini, berarti kursi yang duduk di DPR-nya baik tingkat kabupaten kota, provinsi maupun pusat, itu harus 20% perolehan kursi. Sehingga dari situ ada main akal-akalan. Main akal-akalan Cukong pun ikut main. Kalau perlu diborong semua partainya kan gitu. Dan Menurut Anda harus berapa? Harus bisa lebih rendah, lebih berpeluang untuk tidak terjadi kolusi. Kalau perlu mungkin 0% pun apa-apa. Atau 0% kan nggak ya. Maksudnya ada kursinya satu pun lo ada apa kalau calon kepala daerah misalnya ada 20 pasangan, 30 pasangan kalau perlu. Kalau anggota DPR aja dipilih dengan ratusan orang, rakyat bisa tahu kok. Jika syarat dukungan paslon dikurangi bahkan ditiadakan, bagi politisi PAN Kota Sorong ini akan memberikan peluang kepada orang berkualitas tampil dalam kontestasi pilkada dan memberikan kesempatan kepada pemilih mencari yang terbaik dari banyak pilihan calon pemimpin. Tim Liputan CWM Channel. Pemirsa, KPU Raja Ampat mengingatkan masyarakat tidak boleh mengkampanyekan kota kosong, tetapi mensosialisasi dengan cara memperkenalkan dan membandingkan kepada warga memilih kota kosong atau memilih kandidat. Peringatan ini disampaikan Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Raja Ampat, Muslim Saifuddin, menanggapi aturan kampanye kota kosong di Pilkada Serentak Raja Ampat 9 Desember 2020. Melalui saluran telepon selulernya hari Rabu, Muslim Saifuddin menandaskan kampanye hanya bisa dilakukan pasangan calon yang ditetapkan KPU, sementara kota kosong hanya bisa disosialisasi warga dengan cara memperkenalkan dan membandingkan warga memilih kota kosong atau memilih kandidat. Berkaitan dengan apakah kampanye bisa dilakukan oleh kolom kosong, secara aturan jelas bahwa kolom kosong memang tidak bisa melakukan kampanye. Karena dia tidak memiliki struktur tim dan juga bukan sebagai peserta. Iya. Kan begitu. Iya. Itu berkaitan dengan kampanye. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh apa yang saya rasa fenomena yang terjadi hari ini, orang, kelompok atau organisasi yang menggaungkan tentang kolom kosong. Nah, mekanisme yang diatur adalah di dalam PKPU nomor 8 tahun 2017 tentang peningkatan partisipasi pemilih. Partisipasi pemilihan dalam mekanisme satu pasangan calon. Itu diurai jelas bahwa orang per orang atau kelompok atau badan hukum atau apapun namanya lainnya bisa menggaungkan kolom kosong ini tetapi dengan metode sosialisasi. Jadi bukan dengan kampanye, metode sosialisasi. Jadi mensosialisasikan bahwa dengan memilih kolom kosong ini sah. Begitu. Nah, metode sosialisasi ini banyak dengan cara. Bisa dengan melakukan tatap muka, bisa dengan melakukan menyiapkan alat-alat peraga. Alat peraga sosialisasi. Berupa baliho atau spanduk atau apapun namanya. Itu bisa dilakukan. Nah, itu yang mengatur sehingga malah orang per orang atau kelompok atau badan hukum lainnya atau organisasi apapun bisa melakukan menggaungkan kolom kosong ini. Itu diatur dalam PKPU nomor 8 tentang peningkatan partisipasi pemilih. Sosialisasi kota kosong harus menghindari menyerang atau menyudutkan dan atau menjatuhkan pribadi seseorang karena akan berdampak pidana. Septinus Kambu, CWM Channel. Progres pembangunan nasional perlu dikedepankan seorang kepala daerah agar bisa berjalan berkesinambungan oleh pemimpin pengganti yang dipercaya rakyat.
Progres pembangunan berorientasi nasional seorang kepala daerah disampaikan Rektor Unimuda Dr. Rustam Haji menanggapi kecenderungan kepala daerah terpilih tidak melanjutkan pembangunan yang dilakukan pendahulunya. Agar progres pembangunan sebuah daerah sesuai undang-undang yang hanya dibatasi 2 periode tidak mengabaikan kreativitas pemimpin sebelumnya, dibutuhkan orientasi pembangunan berorientasi nasional agar kelangsungan pembangunan terus berjalan berkesinambungan. Ada program-program yang harus ditindaklanjuti oleh siapapun yang jadi bupati maupun wali kota. Ya, di setiap kabupaten kota ada program-program yang harus ditindaklanjuti, sehingga tadi tidak dikatakan Bung Sem sebagai hal-hal yang mubadir. Sudah di program bagus, ternyata pejabat berikutnya dia tidak melaksanakan. Nah, ini bagus sekali, maka harus dibuat semacam program yang nasional, ya, yang menyeluruh, yang holistik ya seluruh Indonesia ini, sehingga masyarakat saja sudah tahu. Nah, tetapi juga tidak mengurangi kreativitas mereka yang ada di daerah. Kreativitasnya pasti ada, ya, pasti ada kreativitas yang sifatnya teknis untuk masyarakat yang ada di daerahnya. Sebelumnya, anggota DPD RI Dapil Papua Barat, Mambero Prumakik menyebut kepemimpinan 2 periode tengah digodok DPD RI untuk diperpanjang masa kepemimpinan kepala daerah untuk menuntaskan visi misi yang diprogramkan untuk mensejahterakan rakyat. Semi Venjalang, CWM Channel. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami dalam CWM News. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pandemi COVID-19 diharapkan tidak menghalangi penguatan perekonomian di daerah maupun berbagai upaya pemberdayaan potensi orang asli Papua. Merebaknya pandemi COVID-19 yang tak kunjung berakhir diharapkan tidak menjadi penghalang terhadap upaya penguatan bidang perekonomian di daerah di tengah melimpah ruahnya potensi sumber daya alam yang dimiliki. Pandemi COVID-19 pun diharapkan tidak menghambat berbagai upaya pemberdayaan terhadap potensi sumber daya manusia orang asli Papua. Terkait itu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan COVID-19 yang telah disahkan menjadi undang-undang dalam sidang paripurna ke-15 DPR RI beberapa waktu lalu, diharapkan solusi bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam penetapan kebijakan keuangan penanganan pandemi COVID-19 serta penanganan dampaknya di masyarakat. Kami melihat bahwa upaya penyelamatan ekonomi negara itu paralel dengan situasi hari ini, bahwa COVID-19 ini begitu kuat sekali di seluruh wilayah, tapi ekonomi juga harus jalan. Nah, itu paralel dengan di keputusan Presiden ya nomor 1 tahun 2020 itu tentang Perpu itu nomor 1 2020 tentang kebijakan keuangan yang berkaitan langsung dengan penanganan COVID-19, di mana ada upaya untuk menyelamatkan ekonomi bangsa juga. Nah, kami di Papua, kami juga berharap bahwa situasi ini tidak kemudian menjadi penghalang untuk kita tetap maju, terutama dalam memberdayakan orang asli Papua seperti itu, karena potensi di Papua untuk sumber daya alam jauh lebih besar dibanding wilayah lain, bahan baku lebih banyak. Namun kenapa UKM di sini terlambat? Ya, saya pikir karena mungkin sudah ada keseriusan tapi belum maksimal. Jadi saya pikir kita di situasi ini dengan adanya Perpu nomor 1 ini
itu bisa memperlancar semua, termasuk pemberdayaan orang asli Papua seperti itu. Anggreni Sumbung, CWM Channel.